Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah marketing case ya. Setelah pada sesi sebelumnya kita udah bahas ada beberapa case di marketing yang mungkin sangat menarik untuk kita diskusikan, dan beberapa case juga udah kita bahas di kelas secara offline. Hari ini kita akan lanjutkan kembali di case marketing, dan kita akan bahas satu efek psikologis dalam marketing. Saya ulangi sekali lagi bahwa kenapa kita mesti harus memahami juga pendekatan-pendekatan psikologis dalam marketing. Karena memang keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu kadang justru banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita akan membahas tentang endowment effect. Ya, endowment effect itu sebetulnya salah satu strategi dalam marketing yang pendekatannya adalah dengan secara psikologis. Misalkan ya, kita kasih case yang simple dulu karena nanti case yang secara detailnya ada di kelas. Seringkali teman-teman yang suka belanja secara online ya di marketplace tertentu ya, seringkali yang kita lakukan itu adalah mengambil barang atau mengambil item barangnya itu, masukkan ke keranjang kuning, tapi kita nggak segera check out. Nah, kenapa kita nggak segera check out? Saya udah coba tanya ke beberapa teman, tanya ke beberapa mahasiswa yang sering lakukan ini, karena memang mereka membandingkan dulu sebelum benar-benar check out. Misalkan membandingkan tentang harganya, membandingkan tentang layanan yang diberikan oleh marketplace itu. Dan bisa jadi yang kita lakukan adalah kita ngambil barang, masuk ke keranjang kuning, tapi kita nggak check out. Setelah itu kita abaikan aja. Nah, maka kalau itu terjadi, salah satu yang bisa dilakukan oleh di pemasaran adalah kita harus sampaikan juga, harus komunikasikan. Ini harus segera di check out. Kalau enggak nanti akan mempengaruhi ke besarnya nilai. Jadi mengapa penting segera check out seperti itu? Ini yang bisa saya sampaikan untuk case yang sangat simple dulu ya, karena nanti case yang detailnya kita bisa diskusikan di kelas. Dan sebetulnya apa sih endowment effect itu? Jadi endowment effect ini sebetulnya bias dari psikologi yang mengatakan ketika kita memiliki atau bahkan ketika kita merasa memiliki sesuatu ya, kita memiliki atau merasa memiliki sesuatu, kita itu akan memberikan nilai yang terlalu tinggi. Dan kadang nilai itu nggak masuk akal ketika dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kita ulangi, endowment effect ini adalah bias psikologi yang mengatakan bahwa ketika kita memiliki satu barang atau satu produk, atau kita merasa memiliki satu barang atau satu produk, kita akan memberikan nilai yang terlalu tinggi dan kadang nggak masuk akal ya kan terhadap barang atau produk tersebut, terlepas dari sebetulnya nilai awalnya itu berapa atau terlepas dari nilai yang sebenarnya. Ini definisi konseptual dari endowment effect itu. Nah, kenapa endowment effect bisa terjadi? Kenapa ketika kita sudah memiliki barang, ketika kita merasa memiliki barang, kita itu memberikan nilai yang lebih, kadang nggak masuk akal. Karena ada dua alasan. Jadi ini terjadi karena ada dua alasan psikologis. Alasan psikologis yang pertama karena kita enggan kehilangan. Kita tuh takut kehilangan terhadap produk, terhadap barang yang sudah kita miliki. Maka ketika ada orang yang mengendaki, ketika ada orang yang menginginkan produk kita, ketika ada orang yang pengen memiliki produk kita, itu kita kasih nilai, kita kasih harga yang nggak masuk akal, ya. Berarti sini kan, enggan kehilangan. Kita akan merasa sakit bila kehilangan, dan rasa sakit itu 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kesenangan ketika kita mendapatkan produk atau barang itu. Jadi kenapa dia menaikkan harganya, kenapa dia naikkan value-nya? Sebenarnya dia takut kehilangan aja, ya, maka dinaikkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini karena kepemilikan. Ya, saya kasih ilustrasinya bahwa kita jatuh cinta
dengan apa yang sudah kita miliki dan kita bersiap untuk membayar lebih untuk mempertahankan. Jadi upaya-upaya untuk mempertahankan terhadap sesuatu itu yang sudah menjadi bagian dari kita karena kita udah merasa memiliki itu. Terlepas sekali lagi dari tadi nilai sebenarnya itu berapa. Ini kenapa endowment effect itu bisa terjadi. Nah, bukti secara ilmiah dari endowment effect itu saya kasih coba beberapa hasil riset, hasil penelitian ya. Yang pertama, ya kan, ini ada hasil penelitian, hasil riset yang dilakukan oleh salah satu peneliti dan dia gunakan respondennya itu ada sekelompok orang dibagi menjadi dua. Yang satunya ya, yang satunya dia dikasih kopi, ya, dikasih kopi. Kemudian yang kelompok yang satunya, yang kelompok dua itu enggak dikasih kopi. Nah, kemudian anggap aja yang dikasih kopi ini nanti berperan sebagai penjual, yang enggak dikasih kopi ini nanti perannya adalah sebagai pembeli. Dan apa yang terjadi ketika yang diberi kopi itu, ya, ketika yang diberi segelas kopi itu, ya kan, ditanya oleh yang enggak dapat, ditanya oleh pembeli itu kan, kira-kira kopimu ini, ya kan, kalau saya beli, saya harus beli dengan harga berapa? Dan yang terjadi kan sebagaimana ilustrasinya dari harga $7, ya kan, dia minta $7 tetapi yang beli itu hanya mau beli di harga 2,87. Nah, kenapa dia kasih harga 7,12, ya kan? Ya karena memang dia takut kehilangan tadi. Karena dia merasa dapat sesuatu dari seseorang, dia udah merasa memilikinya, maka dia naikkan itu. Dia nggak nanggung-nanggung karena kalau saya naikkan di angka $7, ya mungkin orang nggak akan orang nggak akan mau beli kopi ini ya. Jadi itu upaya untuk mempertahankan kepemilikan. Ini yang pertama. Kasus yang kedua hampir sama sih, dia gunakan responden pecah dua, ya kan? Pecah dua ini case-nya eksperimen tiket. Case-nya eksperimen tiket. Kemudian di lotre nih. Di lotre, kemudian satu kelompok itu nanti dapat tiket, ya satu kelompoknya nggak dapat tiket. Karena yang dapat tiket ini seneng kan, karena dapat tiket, dapat hadiah untuk melihat konser musik tertentu, misalkan. Kemudian sebagian yang nggak dapat itu mau beli juga, kasusnya sama, ya kan? Dari pembeli yang nggak dapat itu dia hanya mau beli di harga 175, ya kan? Tapi bagi yang dapat itu kan, ketika ditanya tiketmu mau tak ganti dengan harga berapa? Ya dia ngomongnya $2.400 misalkan. Jauh banget karena memang sayang ini konser ini langka, ya kan? Langka, saya dapat tiket, masa saya jual dengan harga yang biasa. Maka dia naikkan berlipat-lipat, bahkan nggak masuk akal. Tadi tujuannya adalah dia tuh nggak mau kehilangan itu. Ini eksperimen yang kedua. Kemudian sama di eksperimen yang ketiga, ini dibagi dua juga, responden bagi dua. Yang satunya itu dikasih kopi, yang satunya dikasih coklat, ya kan? Satunya kasih kopi, satunya kasih coklat. Dan antara kopi dan coklat itu punya nilai yang sama. Anggap aja misalkan kalau coklat itu senilai 10.000, maka kopinya senilai 10.000. Nah, kemudian ditawarkan kepada responden, yuk siapa di antara kalian yang ingin saling menukar? Yuk, yang punya kopi mau tukar coklat siapa? Atau kebalikannya. Dan ternyata dari hasil riset itu menunjukkan bahwa yang mau saling menukar itu hanya kecil banget, ya kan? Hanya sekian persennya, jadi nggak signifikan gitu kan. Kenapa ya? Karena dia udah merasa diberi sesuatu, maka dia akan mempertahankan kepemilikannya itu. Nah, terus bagaimana penerapannya sekarang? Kita bicara tentang endowment effect, penerapannya di dalam praktek pemasaran. Kasus yang pertama nanti akan kita perdetail di kelas. Banyak strategi yang dilakukan oleh pedagang mobil ya, atau showroom mobil, atau showroom motor ya kan, agar dia lebih cepat mengeksekusi. Jadi tujuan endowment effect tadi kan adalah untuk memotong. Ulangi, adalah untuk memotong atau memangkas keputusan pembelian konsumen itu. Jadi jangan lama-lama. Jangan terlalu lama naruh produk di keranjang tapi nggak check out.
Jadi dipangkas agar orang itu segera check out. Sama dengan ini yang dilakukan, penerapannya adalah ketika orang jual mobil atau jual motor di showroom atau dimanapun, dia gunakan strategi dengan test drive. Nah, harapannya apa dengan test drive itu kan berarti orang itu seolah-olah sudah memiliki karena dia sudah merasakan secara langsung bagaimana sensasinya dia mengendarai mobil atau motor yang sangat-sangat diharapkan. Meskipun dia belum beli. Dia belum miliki itu, tapi kan dia merasa memiliki. Dia udah mulai rasakan bagaimana dia mengendarai mobil idamannya, dia udah mulai jalan, dia mulai menikmati fitur yang ada di mobil itu, ya kan? Dia udah mulai bisa merasakan mobil ini aman, mobil ini nyaman, dan sebagainya. Harapannya setelah melakukan test drive itu, dia akan segera melakukan pengambilan keputusan. Dan kita udah sampaikan di kelas juga sebelumnya bahwa ketika ada calon konsumen, terutama di otomotif ya, yang sudah bersedia melakukan test drive itu berarti besar kemungkinan orang ini akan beli. Sangat beda kalau orang itu dia masih ragu-ragu beli apa enggak ya. Itu biasanya kalau diminta untuk test drive dia masih nggak mau karena ada kekhawatiran setelah test drive pasti akan dikejar terus kapan segera eksekusi dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu contoh strategi dengan endowment effect, bagaimana dia memangkas keputusan pembelian. Kemudian berikutnya yang dilakukan oleh brand tertentu di smartphone ya. Di kategori smartphone ada brand tertentu ya, nanti kita bahas di kelas. Dia memang kasih keleluasaan kepada pengunjung yang datang ke gerainya, yang datang ke outletnya itu untuk mencoba semua fitur, untuk mencoba semua fasilitas-fasilitas yang ada di smartphone itu. Enggak dibatasi waktu, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau seharian di situ silakan. Tujuannya apa? Setelah calon konsumen itu ya kan merasa memiliki karena dia udah gunakan, dia mulai berselancar dengan menggunakan smartphone itu tadi dengan fitur-fiturnya, dengan segala kelebihan, dengan segala kecanggihan yang ada di fitur itu, harapannya ya dia semakin senang, dia akan semakin appeal, semakin tertarik, dan harapannya nggak lama lagi dia akan melakukan keputusan pembelian. Tapi kalau dibatasi hanya 1 jam, dibatasi hanya lihat tok, ya dia nggak puas karena dia nggak bisa merasakan, berarti dia belum merasa memiliki. Dengan strategi ini, sebagaimana tak sampaikan di awal, berarti konsumen itu merasa memiliki, maka dia akan memberikan nilai yang lebih. Ini case yang kedua ya. Case yang ketiga nanti kita bahas kasusnya Zalora. Ya, Zalora memang memberikan satu layanan khusus ya, memberikan layanan khusus untuk penukaran produk atau pengembalian. Tujuannya apa? Karena selama ini masih ada orang-orang tertentu itu yang melakukan pembelian secara online di marketplace kadang masih ragu. Nanti kalau nggak sesuai gimana? Nanti kalau size-nya nggak cocok gimana? Kalau dipakai nggak nyaman gimana? Gimana saya harus mengembalikan barang ini, bisa apa enggak ya, dan sebagainya. Tapi Zalora dia ada fitur tertentu yang memang dia gunakan layanan atau fasilitas pengembalian atau penukaran produk dengan gampang. Dia bisa lakukan dengan akses apapun, bisa melalui Alfamart, melalui Indomaret, atau melalui tool-tool yang lainnya. Dan juga masih banyak case yang lainnya, misalkan Jogja House ya, nanti juga akan kita bahas di kelas. Jadi ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi endowment effect. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan teman-teman semuanya sebelum nanti kita akan melakukan pertemuan dan diskusi di kelas. Dan mungkin juga teman-teman nanti bisa gunakan materi endowment effect ini sebagai bahan untuk presentasi teman-teman semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa setelah ini kita akan lanjut lagi di marketing case dan kita akan mengangkat tentang sonic branding. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.